Hai kamu, ya kamu sedang ada masalah cinta ya? Kok saya tahu? Ya tahu dong, karena saya bisa menebak apa yang ada di pikiran kamu. Halo semuanya, apa kabar teman-teman? Ada saya lagi, sahabat kamu Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Bagaimana keadaan kamu semua? Apakah kamu sudah lama menunggu? Sudah sangat merindukan video terbaru dari Pagar Kehidupan? Kalau memang kamu sudah merindukan, saya sebelumnya mohon maaf dulu nih sama kamu. Saya mohon maaf karena memang belakangan ini saya sibuk. Saya sibuk untuk merencanakan banyak hal besar untuk para sahabat Pagar Kehidupan. Hal-hal yang insya Allah dengan izin Tuhan bisa membantu kamu semakin banyak ya untuk keluar dari masalah hidup kamu. Amin. Nah, dimanapun keadaan kamu, saya ucapkan semoga kamu dalam keadaan yang semakin bertambah bahagia, semakin bertambah baik, dan semakin dekat dengan segala sesuatu yang terbaik untuk diri kamu. Amin, amin. Sekarang, setelah kemarin kita berbicara banyak topik ya teman-teman ya. Kemarin kita berbicara mengenai cara menghilangkan stres. Bahkan kemarin juga saya mengajak kepada kamu untuk tetap setia kepada tujuan pekerjaan kamu walaupun banyak orang yang gak suka sama kamu. Sekarang kita agak refreshing dulu. Kita refreshing untuk kembali ke sebuah topik yang dulu sering saya bahas dan dulu juga pernah mungkin menolong kamu. Topik apa itu mas bro? Topik yang akan kita bahas kali ini adalah topik yang berhubungan dengan masalah percintaan. Bener? Yuk kita kembali ke topik percintaan. Setelah kemarin kita mungkin bahas yang pusing-pusing, kayaknya saya bisa membaca pikiran kamu nih. Kamu sedang mengalami sebuah hal yang berhubungan dengan percintaan ya, yang membuat kamu sampai detik ini bingung mencari jalan keluar terbaik untuk masalah percintaan kamu. Nah sekarang saya tanya dulu sama kamu. Siapa di antara kamu semua yang mendengarkan suara saya kali ini tiba-tiba saja tersenyum? Coba. Kalau kamu tiba-tiba sekarang tersenyum tanpa alasan yang jelas, saya tebak ya, kamu kayaknya punya masalah percintaan nih. Kamu punya masalah percintaan dan kamu jadi tersenyum karena tiba-tiba saja seolah-olah saya bisa menebak bahwa memang kamu sedang membutuhkan bantuan saya untuk masalah percintaan. Nah, seperti judul dari video ini, cinta itu bukan omong kosong. Sekarang saya tanya dulu sama kamu, siapa di antara kamu yang saat ini menganggap bahwa cinta itu adalah omong kosong? Teman-teman, kamu pernah nggak sih merasa putus asa dengan yang namanya cinta? Atau jangan-jangan kamu nih sekarang, kok kamu kayaknya lagi gundah gulana gitu, merasa bingung dengan yang namanya cinta, bahkan cenderung putus asa, galau mampus, seolah-olah cinta kamu tuh udah gak ketolong lagi gitu. Bener gak sih? Iya mas bro, abisnya gimana? Gue masih disakitin sama pasangan gue terus. Pasangan gue tuh kerjaannya kalau gak nyakitin gue, ngecewain gue, rasanya tuh hatiku terbelah-belah mas bro. Hatiku terbelah-belah, sakit mas bro. Itulah keluhan orang lebay yang membuat saya ingin membanting botol. Apa kamu pikir sudah selesai? Belum. Ada satu lagi keluhan yang sering kali kamu ucapkan. Dan sumpah, ini norak banget. Jadi begini mas bro. Kenapa? Iya mas bro, gue udah karatan nih. Kenapa kamu karatan? Kelamaan jomblo. Aduh. Emangnya kamu mesin? Bukan kan? Terus kenapa kamu jadi karatan? Jangan lebay dong, oke? Jangan lebay ya. Nah sekarang gini, saya ingin membereskan masalah percintaan kamu saat ini juga. Semua masalah cinta kamu insya Allah dengan izin Tuhan akan saya bereskan kali ini. Saya cuma minta satu hal sama kamu. Saya minta satu hal sama kamu, tolong buka pikiran kamu ya. Izinkan saya melalui suara ini, melalui suara yang ada di telinga kamu nih, masuk ke dalam pikiran kamu, supaya saya bisa merubah hidup kamu lebih dalam lagi. Oke? Teman-teman, kamu tahu gak sih, sebenarnya dasar permasalahan cinta kamu tuh semua sama loh. Kamu sadar gak, akar dari permasalahan cinta kamu tuh sebenarnya sama dan selalu sama. Apa coba dasar permasalahan percintaan kamu? Dasar permasalahan percintaan kamu cuma satu. Penyebabnya cuma satu, bener deh gak bohong. Penyebabnya itu adalah karena lu tidak realistis di dalam memandang cinta. Sekali lagi, masalah cinta lu, masalah cinta kamu itu muncul karena kamu tidak realistis di dalam memandang cinta. Loh, maksudnya realistis itu gimana tuh mas bro? Maksudnya realistis itu gini loh. Kalau pandangan kamu terhadap cinta terlalu tinggi, kamu akan kecewa. Ya, cara pandang kamu yang terlalu tinggi ini membuktikan bahwa kamu memiliki kiblat cinta yang salah. Loh mas bro, kok kita ngomongin kiblat sih? Emangnya kita mau sholat? Bukan. Kita bukan mau beribadah sholat di sini, tapi semua hal dalam hidup ini, teman-teman, itu ada kiblatnya loh.
termasuk juga cinta kamu. Sekarang saya tanya, kamu nih menganggap cinta yang ideal itu seperti apa sih? Coba jawab. Walaupun saya tidak bisa mendengar kamu, saya ingin kamu jawab dalam hati. Cinta yang ideal versi kamu, bener, menurut kamu cinta ideal itu seperti apa? Cinta yang ideal tuh ya mas bro ya, kalau gue punya cowok gue tuh pengertian banget sama gue gak usah ngomong apa-apa, gue pengennya dia tahu gitu, dia peka sama gue. Betul apa enggak? Kalau kamu cowok, kalau pacar ideal buat gue, pasangan ideal buat gue mas bro, itu pasangan yang ngertiin gue banget. Gue mau kemana aja boleh, gue mau ngapain aja boleh, dan tidak ada dramanya. Itu yang gue mau dari pasangan gue mas bro. Beuh. Ibarat kata sinetron mas bro, gue tuh pengen sinetron yang akhirnya indah. Cie. Terkesannya lebay ya teman-teman ya, tapi memang betul loh, itu yang biasanya dimau sama cowok dan cewek, bener apa enggak? Nah sekarang, dari situ aja, saya sebenarnya sudah bisa memberikan gambaran kepada kamu, bahwa kamu memiliki kiblat yang salah. Saya katakan kepada kamu, apa yang ada di sinetron, apa yang ada di drama, apa yang ada di film bioskop, itu tidak akan pernah sama dengan apa yang ada di dunia nyata. Sekali lagi saya ulangi biar jelas ya. Apa yang ada di sinetron, apa yang ada di film drama yang kamu suka banget nonton, dan apa yang ada di film bioskop kesukaan kamu tuh, kisah percintaannya tidak akan mungkin pernah ada di dunia nyata. Tidak akan mungkin pernah ada. Titik. Beda tipis bisa, tapi 100% sama tidak mungkin ada. Dan tahukah kamu teman-teman, ini loh yang membuat masalah cinta kamu gak kelar-kelar, gak selesai-selesai, karena kamu mengharapkan kesempurnaan dari pasangan kamu seperti layaknya karakter yang ada di film yang kamu sering tonton. Nah, kiblat kamu ke film, sinetron, drama, bioskop inilah yang menurut saya kiblat yang salah. Sekarang saya tanya bagi kamu yang muslim, kalau kita nih sebagai orang muslim, sholatnya salah kiblat, kira-kira amal ibadahnya diterima gak sholatnya? Kalau kita tahu kiblatnya salah, tapi kita sengajain deh sholat, diterima gak sholatnya? Enggak kan? Nah begitu juga dengan cinta. Kalau cinta kiblatnya aja salah, jangan harap deh lu menemukan cinta yang benar. Masuk akal kan? Nah terus mas bro, kalau memang salah kiblat, terus kiblat yang benar untuk kita bisa menjadikan cinta sebagai cinta yang paling benar tuh kemana? Gini, kalau kita bicara masalah cinta, kita harus mengerti dulu cinta itu apa sih? Ada yang bilang kepada saya, bro, kenapa? Lu tahu gak sih? Menurut gue bro, kenapa? Cinta itu omong kosong. Loh kok bisa gitu? Kenapa? Menurut pengalaman teman-teman gue yang udah nikah mas bro, teman-teman gue yang udah nikah, ketika mereka udah nikah setahun, cinta mereka yang tadinya ke istri, yang ke suami, akhirnya pindah ke anak. Berarti cinta itu adalah cinta omong kosong. Saya dengerin itu langsung ketawa. Saya ketawa di depan muka dia. Saya ketawa, kenapa? Karena pengertian itu adalah pengertian yang salah total. Lah tapi kan bener mas bro, bener lagi kalau orang udah nikah nih, cinta pertamanya sama istri sama suami. Tapi ketika udah setahun 2 tahun kayaknya begitu punya anak, cintanya lari ke anak. Berarti bener dong cinta itu omong kosong. Bukan, ya. Orang yang mengatakan cinta itu adalah omong kosong, orang itu pasti pernah punya banyak pengalaman buruk dengan yang namanya cinta. Saya ulangi sekali lagi, orang yang mengatakan cinta itu adalah omong kosong, orang itu pasti pernah punya banyak pengalaman buruk atas nama cinta. Dan kita perlu doakan mereka teman-teman, semoga mereka kembali ke jalan yang benar. Amin. Nah lantas, kalau cinta itu bukan omong kosong, buktinya apa mas bro? Lu harus ngomong ada buktinya dong. Oke, buktinya begini. Pengertian cinta menurut saya adalah sederhana. Cinta itu adalah segala sesuatu yang berasal dari hati, yang dilakukan secara tulus tanpa mengharapkan kembali. Bagi saya itu cinta. Nah, kalau kita bicara cinta, kita harus ambil contoh dari cinta seorang ibu dan bapak. Sekarang saya tanya sama kamu, kamu waktu kecil bandel nggak? Ayo jujur. Ayo tuh, ada yang mulai senyum-senyum tuh. Kamu waktu kecil sebandel apa? Mungkin banyak di antara kamu yang saking bandelnya sampai dimarahin sama tetangga tuh. Ya kan, main petasan, lempar-lempar batu, tetangga pada ribut semua, kacanya pecah gara-gara kamu tuh. Bener nggak? Gara-gara kamu. Atau mungkin ada juga di antara kamu yang saking bandelnya, orang tua kamu hampir setiap minggu dipanggil ke sekolah. Kamu ingat nggak masa-masa itu?
Atau mungkin ada beberapa di antara kamu yang ketika remaja nih bandelnya setengah mati sampai orang tua kamu kayaknya namanya jadi jelek. Pertanyaan saya adalah, apakah kemudian orang tua kamu meninggalkan kamu hanya karena kamu bandelnya setengah mati? Pertanyaan saya yang kedua adalah, apakah orang tua kamu memutuskan status anak dari kamu padahal kamu sudah semenyakitkan itu bagi mereka? Tidak kan? Mereka terus memberi kamu makan dan mencintai kamu dengan pengorbanan yang penuh dan tulus. Apakah kamu ingat itu semua? Nah, itulah salah satu contoh dari cinta yang sebenarnya. Cinta orang tua yang tidak mengharapkan apa-apa dari kamu, itu adalah pengertian cinta yang paling benar. Nah terus mas bro, kenapa dong kok gue kalau masalah cinta kayaknya pedih banget? Penyebabnya apa? Begini teman-teman, hal yang perlu kamu tahu adalah cinta itu dibagi menjadi dua bagian. Cinta itu dibagi menjadi dua fase. Dengarkan baik-baik ya, ini penting. Fase yang pertama adalah fase di mana cinta itu menggebu-gebu. Nah, fase cinta yang pertama yang menggebu-gebu nih contohnya gini loh. Kamu pernah gak sih mengalami sebuah keadaan di mana kamu tuh jatuh cinta? Kayaknya kamu ngerasa terbang, melayang, semeriwing, makan apapun kayaknya enak gitu ya. Kayaknya bawaannya kamu seger, hidup kamu penuh warna. Kalau ngelihat dia kayaknya kamu deg-degan gitu, kayaknya seneng banget. Pernah gak kamu mengalami kondisi seperti itu? Kalau kamu pernah, itu adalah yang namanya fase cinta menggebu-gebu. Nah, fase cinta menggebu-gebu ini biasanya dialami oleh orang-orang yang baru pacaran atau baru menikah. Ketika mereka baru pacaran, baru menikah, aduh masa-masa honeymoon, masa-masa yang happy, bahagia, aduh terbang melayang walaupun tanpa sayap gitu ya. Kayaknya dunia serasa melayang gitu, kita gak usah mikirin nanti mendarat atau gimana, yang penting melayang terus, membuat perasaan kayaknya indah selamanya. Nah itu fase cinta yang menggebu-gebu. Nah celakanya, banyak di antara kamu loh yang menyadari bahwa kayaknya cinta itu harus selalu menggebu-gebu. Padahal salah. Cinta itu bukan terjadi ketika kamu awal-awal pacaran atau menikah. Itu bukanlah cinta. Itu hanyalah di mabuk asmara belaka. Itu tipuan. Kalau kamu pahami, cinta yang sebenar-benarnya cinta itu justru terjadi di fase yang kedua. Nah, fase yang kedua itu apa mas bro? Fase yang kedua itu adalah begini. Kalau fase yang pertama tadi adalah fase di mana cinta menggebu-gebu, fase kedua itu akan muncul ketika kamu sudah lama pacaran atau lama menikah. Setelah setahun atau 2 tahun pacaran dan menikah, fase ini tiba-tiba muncul. Tiba-tiba kamu masuk ke dalam sebuah waktu di mana cinta mendadak menjadi realistis. Ketika pertama kali kamu pacaran, pertama kali kamu menikah, kayaknya gak mikirin gitu ya. Oh dia selamanya happy, dia tuh kayaknya pangeran gua banget, dia kayaknya ratu gua banget. Begitu udah setahun, 2 tahun menikah atau pacaran, tiba-tiba kamu jadi perhitungan dengan dia. Aduh, contohnya begini. Dulu ketika masih dalam tahap cinta menggebu-gebu, kamu gak mikirin tagihan listrik sama sekali. Semua tagihan kayaknya adalah surat surga, tidak usah dipikirin. Mendadak nih, tahun kedua pernikahan, tiba-tiba kamu merasa tagihan itu terasa menjadi nyata. Biasanya, "Mah, aku pergi dulu ya." "Oh iya sayang, jangan lupa ya kamu berdoa." Itu masa menggebu-gebu, masih honeymoon, masih baru pertama kali menikah. Ketika fase di mana cinta harus realistis muncul setelah setahun 2 tahun menikah, tiba-tiba skenarionya berubah. "Sayang, aku pergi dulu ya, pergi ke kantor." Lu jangan lupa bayar tagihan listrik ya. Lu jangan cengar-cengir lu. Hari ini kita bayar tagihan listrik, udah 2 bulan nunggak. Lu pikir gua apaan? Masak capek-capek gak pakai listrik? Bayar lu tagihan listrik. Tiba-tiba seorang peri mendadak menjadi dinosaurus. Aduh, mengerikan. Nah, kalau itu yang sudah menikah, nah ada juga nih kasus yang biasa dialami oleh orang-orang yang baru saja pacaran dan kemudian memasuki fase realistis ketika pacaran. Begini ceritanya. Awalnya ketika kamu baru pacaran, dikasih makan sepotong coklat kayaknya udah seneng banget, ya kan? Tiba-tiba begitu masuk fase cinta yang realistis, setelah setahun 2 tahun pacaran atau menikah, dikasih nasi padang aja komplain. "Ini sayang, nasi padang buat kamu." Lu pengen badan gue jadi kayak gorila ya? Lu sengaja mau bikin gue badan gemuk ya? Lu pengen kan badan gue gemuk supaya lu bisa ngelirik yang kurus-kurus kan? Lu pengen kan bikin badan gue gemuk? Lu sengaja kan lu ngasih nasi padang ke gue biar gue bisa gemuk, terus lu cari yang lain kan? Betul kan? Betul kan? Aduh,
Weleh, 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 kalau kata si Komo ya. Maksud kamu baik tapi dituduh macem-macem, sampai akhirnya kamu bingung. Dulu kayaknya kita nggak bertengkar deh. Kok sekarang jadi gampang bertengkar ya setelah setahun 2 tahun pacaran atau menikah? Kenapa ya? Kok bisa ya mas bro? Ya iya, karena kamu ketika sudah lama, entah pacaran ataupun menikah, kamu sudah masuk ke dalam fase kedua yang disebut cinta itu adalah cinta yang realistis. Bukan yang sekedar cinta yang menggebu-gebu. Nah sekarang gini teman-teman, di sini saya ingin mengatakan kepada kamu, kamu adalah makhluk yang dewasa. Kalau kamu sudah bisa pacaran, kamu sudah bisa menikah, nggak peduli umur kamu berapa, kamu itu sudah dewasa. Ayo dong kamu sadari bahwa cinta itu tidak selamanya menggebu-gebu loh. Terima bahwa cinta itu ada masanya, di mana kamu harus melihat secara realistis apa adanya. Jangan mau enaknya doang. Ketika kamu memilih pasangan, pilihlah dia sebagai manusia seutuhnya. Jangan hanya karena cinta yang menggebu-gebu belaka, tapi pilihlah dia karena sesuatu yang bisa membuat kamu nyaman, tenang, dan damai, bahkan dengan kekurangannya yang mungkin ditampakkannya di depan muka kamu. Silahkan ambil keputusan untuk menikah, tapi ingat, kamu harus ingat dan taruh di kepala kamu, bahwa yang namanya cinta itu harus selalu realistis. Kalau kamu memandang cintanya salah, kalau kamu menganggap apa yang di TV dan di layar bioskop itu adalah sebagai kiblat cinta kamu, saya jamin cinta kamu tidak akan pernah bisa bahagia. Ingat, cinta itu bukan menerima kelebihan, tapi cinta itu adalah menerima kekurangan. Cintai kekurangannya, bukan kelebihannya. Maka kamu akan merasa bahwa cinta itu sama sekali bukan omong kosong. Silahkan kamu taruh itu semua baik-baik di dalam pikiran kamu, maka kamu akan merasa cinta dengan pandangan yang jauh-jauh lebih berbeda. Sudah siap untuk menjadi orang yang penuh cinta? Masih ada saya sahabat kamu Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.